Detikers kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Makin dekat. Bagus, I like this ya. Bagus, terus Ada percobaan Wisnu. zoom in zoom out ya? Lanjut Wisnu, terus. Sampai kelihatan bulu hidungnya. Tolong dong ada yang, Jangan dong. yang ini ada yang dubbing. Jadi kayak gue mukanya cuma gini. Tapi kalian, Apakah ini yang terjadi? Apakah ini adalah kesempatan aku untuk bermain film? Mentang-mentang di depan aku ada produser dan sutradara. Oke, mukanya gak keji dong. Mukanya gak keji dong. Harusnya mukanya happy dong. karena ya kayak mau ngebunuh ya. Kalau yang tadi ya. Kayak mau ngeracunin gitu. Bener. Coba, oke kita mulai ya. Apakah ini adalah kesempatan aku untuk kemudian mencari kesempatan untuk di tahun 2015 bermain film Nagin. Gitu dong. Iya bener, aku casting Nagin sih langsung ya. Bener, kalau yang tadi. masuk sih. Dan jadi apa pas udah berubah jadi siluman ular ya gitu. Sudah didandanin prostetik nanti kan Bener. gitu. Jadi kulit ular gitu. Tinggal pilih tuh mau apa tuh. Nagin bisa siluman ular putih, Pai Sucen bisa. Pai Sucen, betul. Tergantung kamu mau ke yang Bollywood atau kamu mau ke Mandarin gitu kan ya Bisa, opsinya. bener. Atau kayak Dewi Sanca mungkin juga bisa ya. Dewi Iya, Sanca. dangdut. Oh, ada ya. Ada Dewi Sanca, ada. Bener, bawa bener. ular sanca. Kan Sanca tuh ular sanca ya maksudnya ya. Bener. Oh iya bener. Kita gak ngebahas tentang dangdut, kita mau ngebahas tentang film. Dan kita ya. gak ngebahas tentang flora dan fauna ya lebih tepatnya ya. Teman-teman meskipun yang satu ini ada kaitannya gak ya sama fauna. Karena kan dari kulit-kulit kerang. Sama lingkungan. Lingkungan sih sebetulnya. Apalagi kemarin kan kita baru ngebahas banjir ya guys ya. Iya, sama bumi kita tercinta. Iya itulah dia. Jadi ada anak-anak muda, umurnya masih 23, 24 ya seumuran aku ya. Ya pokoknya masih menggebu-gebu lah ya. Karena mereka ini, yang tadi aku sempat bilang juga di awal, mereka tuh punya kesempatan yang sangat luar biasa. Film pendeknya mereka meraih penghargaan Best Short Doc di Megacity Short Docs Film Festival 2024 dengan film yang berjudul The Atlantis Musicals. Ladies and gentlemen, please welcome bergabung bersama kita di sini. Yang pertama ada sang produser Aizit Aksa. Azit. Lagi Azit. Selamat pagi. Itu dipanggilnya suka Ajit ya? Ajit bener. Jit Iya. gitu. Padahal Iya, Azit. Indonesia banget ya, jadi Ajit. Cadel Z tuh jadinya J. Bener. Kayak orang-orang tua gue juga nyebutnya. Demi Bahkan ya, apa? even your parents Jadi ya. ya udahlah gitu kalau teman-teman manggil. Om tante minimal mah di rumah tuh dikasih taunya yang bener. Iya, dijagain manggilnya namanya sesuai Aziz. akte. Bener. Gak Ini apa-apa. sama kayak Aziz jadi Ajis kan. Tapi kata tantenya, kata ibunya gitu gak apa-apa yang penting anak gue berprestasi. Gila bener. ya. Dan gak sendiri tentunya Ajit di sini selaku produser, ada sutradaranya juga Detikers ya. Ada Rahmat Kurniawan. Panggilannya? Mamat. Iya kan. Memang di rumah juga orang tua manggil Mamat. Panggilnya Rahmat kalau orang tua. Gue kira, Ini baru bener. panggilannya Kurni tahu. Kan Tapi Rahmat kalau teman-teman manggilnya Mamat. Oh Mama. Iya. Oh, nggak apa-apa ya. Daripada tiba-tiba jadi Kurni atau Awan kan jadi kayak terlalu jauh. I hope I can reach the sky kan gitu ya. Wow, Jadi I believe I can fly. Wah, bagus. Tua lu semua ya. Iya. Kan seumuran. Seumuran, bener. Kita semua seumuran. Tapi jujur gue seneng banget, gue bangga banget. Karena satu film mereka, yang di Atlantis Musicals ya. Iya benar. Ini bahkan screening di The Cannes. benar. Cannes Film Festival. Kan film festival, tapi kita itu sebenarnya masuk ke salah satu programnya. Namanya Semen de Semen de Positif Cinema. Wih keren. Iya. Coba-coba sebelum kita ke penghargaannya ya, kalian awalnya tuh bikin Atlantic Muscle ini tuh kepikirannya tuh kenapa sih Iya, gitu? ini tuh apa bentukannya Dari film? keresahan apa gitu. Biasanya kan gitu ya orang berangkat bikin karya tuh dari resah gue tuh. Iya. Gitu. Apa yang kalian resahkan? Awalnya sih rasanya sih bukan lingkungan, awalnya resah kayak mau ngapain gitu. Gak bisa pulang nih. Iya nggak bisa Nggak bisa pulang mudik aku gitu. ya. Awalnya gitu. Jadi kamu resah terhadap diri sendiri. Aku tuh siapa? Iya. Aku mau jadi apa? Aku kemana? iya. Emang umur-umurannya Iya nih. quarter life crisis. Oh, bener. iya, bener. Terus? Bener. Terus akhirnya karena aku dan Rahmat juga satu kontrakan, jadi kita kayak ayo bikin film. Anak kuliah gitu. banget sih lo semua bener ya satu kontrakan. Kita semua been through that kalau satu kosan satu kontrakan gitu. Iya. Dan karir pertama tuh biasanya bersama teman satu kontrakan. Bener. memang. Kontrakan, Iya kan? benar. Nah kalau ada satu anak kontrakan yang cabut bingung harusnya bagi 5 jadi bagi 4. Bener, bener kan. banget. Aduh, Coy bener gimana banget. dong Iya. ini belum ada yang mau Bener masuk banget. lagi. Disitulah langsung ganjang-ganjing terjadi dan langsung mikir aku harus ngapain nih sekarang, aku harus ngapain Iya. gitu kan. Jadi awalnya satu kontrakan bareng. Terus? Terus akhirnya? Terus kita kayak mau bikin film nih akhirnya kan karena ya iseng-iseng lah. Sebelumnya emang si Rahmat ini itu dia udah terlibat lah beberapa kali sama aktivis lingkungan. Kayak Pandawara, Jeremy Owen, Oh. gitu-gitu boleh sampah. Dia tuh udah
beberapa kali lah terlibat. Akhirnya kita juga sering terpapar lah sama isu lingkungan. Terus isu Jakarta tenggelam ini juga kan sempet viral kan Viral, waktu itu kan. iya. Terus kita ngerasa kayak kok orang-orang itu pada biasa aja gitu. Padahal ini tuh beneran terjadi. Akhirnya kita berselancar lah di internet menemukan fakta bahwa ternyata di Jakarta itu mengalami penurunan tanah. Betul. Setiap Jadi tahun ada kan? kemungkinan ketika kita memijakan tanah itu kita udah di bawah permukaan air laut gitu. Iya. Dan juga air laut itu karena climate change juga tiap tahun selalu meningkat. Benar. Oke, berawal dari situ, concern kamu kemudian muncul. Bener. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu ngajakin Mamat? Karena Iya. Mamat kan harusnya diangkut sama Pendawara ya, Mat? Enggak dong. Enggak dong. Nah, soalnya dari background juga kan udah beda ya. Tadi Beda. kuliahnya kan Film dan jurnalis. jurnalis gitu. Kamu kenal Oh, sama ini Jeremy gimana? Awan dan Pandawara tuh dari mana? Awalnya dari project-projectan sih dulu, terus sering Proyeknya tuh bikin-bikin berarti konten. kamu yang bikinin Iya, videonya? videonya, Oh benar. gitu. Terus? Terus berawal dari situ akhirnya kayak diajakin tuh sering dapat topik-topik lingkungan kayak menarik banget nih. Di situ tuh mulai tertarik sih dengan isu-isu lingkungan yang ada di Indonesia sih Dan sebenarnya. udah sering lihat juga ya, mungkin Sering karena lihat. bareng sering ngeliput mereka Benar, dan segala benar, macam. Ketertarikan kamu terhadap dunia film itu dari mana? Karena kan kamu jurnalistik, harusnya yang bikin Oh. video dia dong. Iya, Kamu iya, kenapa benar. ngerebut ini lead fieldnya dia? Gara-gara kamu dia jadi gak ada kerjaan sampai akhirnya bikin film kan? Ya, tapi sebenarnya beda. Kalau Ajit kan dia bagiannya adalah kayak film-film fiksi. Kalau aku karena aku jurnalistik makanya ambilnya dokumenter. Oh, masuk juga sebenarnya Iya, ya, Mas ya. benar. Tapi kalau awalnya emang berawal dari SMP sebenarnya. Dari SMP tuh sering nonton YouTuber yang ini kan kayak Chandra Leo Chandra gitu ya. Leo, Chandra Leo. Bung Hapsa. Agung Agung Hapsa. Hapsa. Gila gue mau nyebutin itu bener lagi. Iya, Bener, Agung yang bener, Hapsa. yang bener. Emang role model Kevin angkatan Anggara. Yo, iya kan. Bener. Dari dulu tuh kayak ih, keren banget mereka, pengen deh kayak gitu. Jadi kayak ya udah deh belajar kamera di situ, belajar terus SMA juga kayak sering jadi tim dokumentasi. Oh, jadi sebetulnya dulu cita-citanya pengen jadi konten kreator, tiktokers, ini ya transisi ya sebetulnya. Benar. Benar. Tiba-tiba ganti set, ganti baju, tapi cuma itu doang kamera. Editing pro gitu. Kan biasanya sama Adobe Premiere Bener. posisi ya. Bener. Terus sampai akhirnya kamu berkenalan dengan Pandawara dan teman-temannya sehingga Iya. kamu bikin konten sama mereka Iya, dan benar. akhirnya kamu meliriklah si Mamat ini untuk diajaknya bikin film bareng. Enggak sih, karena sebetulnya dari awal kuliah Mhm. aku dan Mama tuh dipertemukan di kosan. Kosan Gila. satu kosan Satu sebelum kosan kontrak dulu tuh ya. satu kosan. Dengar Satu kosannya atap sekarang ya? dibeli kan sama kalian berdua kan? Belum. Amin loh. Amin. Terus. Terus Ya terus dari kosan. situ ya dari awal dia emang udah nunjukin kalau dia SMA bikin film. Oh. Terus gue sempat marah juga, kok dia masuk jurnalistik, kenapa nggak masuk film? Terus dia jelasin karena jurnalistik tuh bisa macem-macem segala macem. Terus gue kayak akhirnya paham lah sekarang Iya, gitu. iya. Terus ya ngelihat dia ya kayak emang jago sih, emang jago. Terus emang portofolionya, aduh, Asik. Gila. Tapi memang nggak jadi harus deh, jelek sih jelek, jelek. Nggak jadi, tapi nggak emang jadi. bener sih harus ada orang dulu yang menyadari kemampuan lo baru lo tuh bisa kayak Betul, bangun. betul, Kadang betul, kita suka nggak sadar kan. Betul. Terus Ya. Gimana Jat? Ya terus abis itu ya udah karena kita satu kontrakan dan lagi-lagi karena dipertemukan oleh ya emang tinggal bareng jadi kayak ya Namanya udah juga trust ya. trust aja gitu. Iya. Emang ada pilihan lain nggak ada kan? Jadi sebenarnya kan gak ada pilihan lain kan kamu ajakin Iya, dia kan? orang-orang Oh. pada pulang teman-teman gua gitu kan. Tapi lihat siapa yang ngebawa karya lo sampai ke mancanegara. Betul. Sang sutradara. Aduh. Betul. Untung kamu gak diangkat sama Pandawara. Baiklah ke situ lagi. Serok ya. Bisa sama Pandawara. Gimana brainstorming ke apa namanya Atlantis Masalah itu masuknya tuh kayak gimana? Ya kita ya itu balik lagi kan kita gabut terus tiap sore itu kadang kita duduk gitu di depan teras sambil Rokok. meratapi kita ngapain Anak ya. senja di Hidup gue senja, lihat senja. nih. Hidup kita Sambil ngapain ya? ngopi-ngopi. Dengerin Betul. Bernadia kan. Belum ada. Oh, belum ada. Udah Benar, kan benar, nih. benar. 420 kita masih jadul banget. Keluarlah dari zona nyaman. Itu lagunya cocok banget emang. Iya bener. Iya. Lo harus keluar dari zona nyaman kan. Bikin yang Benar. belum dong gitu Iya, kan. we have to do something nih. Gitu. Terus. Ya akhirnya kita ya itu kita kayak apa ya terus kita nyari-nyari isu ketemunya Jakarta tenggelam tadi. Jakarta tenggelam ya udah ini aja deh isunya gitu kan. Soalnya ini tuh kayak apa ya? Kayaknya belum ada deh film dokumenter pendek ya yang bener-bener ngangkat apalagi yang kayak Kampung Kerang Ijo ini kan. Jadi kayak udah ini aja deh gitu. Oke. Apa yang kamu angkat pertama kali Di ini di ya. film tersebut? Di film tersebut pertama kali tuh kita tuh ngeliat gimana
warga-warga ini menggunakan kulit kerang hijau untuk apa ya, buat nguruk tanah karena tanahnya tuh selalu ketutup sama air. Jadi mereka kesulitan beraktivitas kan, otomatis mereka di sana juga mayoritas nelayan kerang hijau. Jadi banyak banget kerang hijau di sana, kalau nggak salah satu karung itu 4.000. Jadi murah. Jadi mereka menguruk tanah mereka pakai kulit kerang hijau. Sebenarnya ada opsi lain sih, pakai puing-puing. Satu truk itu kalau nggak salah 200.000. Ya mahal dong ya. Mahal. Dan paling mengejutkan lagi tuh waktu kesana tuh dari narasumbernya itu bilang dulu tuh sempat ada yang ngirim 200 bener ya? Iya 200 truk puing-puing. Tapi dalam jangka waktu 6 bulan udah tenggelam lagi. Oh jadi gak awet ternyata. Nggak Selain awet. lebih mahal dia juga tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Dan si kerang hijau ini jauh lebih bertahan. Enggak juga sih sebenarnya, lebih kepada ini sih efisiensi anggaran. efisiensi. Karena harganya lebih murah. Harganya lebih murah, sehingga jadi dipakai. pakai gitu sih. Oke. Itu menarik. Jadi kita keliling kemanapun tuh suaranya itu bunyi krak. ASMR ya. ASMR bercampur tuh sama air kotor itu. Itu udah mereka lakukan berapa lama sampai akhirnya lo ya udah gue mantep deh ngefilmin ini gitu. Itu kayaknya mereka tuh kayaknya udah lumayan, kayaknya udah bertahun-tahun ya. Kalau nggak salah itu tebelnya tuh sampai beberapa meter gitu. Gokil. 3-4 meter. 3-4 meter, iya. Gitu. Nah, dari film yang kamu bikin, karena concern awalnya adalah karena kita semakin quote-unquote tenggelam gitu ya. Benar. Apakah kemudian dirimu juga menceritakan tentang bagaimana si kerang-kerang ini kemudian terus perlu ditambahkan agar kemudian kita tetap mencapai kepermukaan ibaratnya? Kalau kita nggak ngambil ke arah situ sih ceritanya, kita lebih ke gimana warganya, bagaimana mereka dengan kondisi itu, gimana cara mereka beradaptasi. Salah satu bentuk adaptasinya adalah menggunakan kulit kerang hijau kan. Iya benar. Salah satu bentuk cara mereka survive, karena mereka nelayan kan. Mereka bilang ya namanya nelayan, mereka nggak bisa jauh dari laut gitu. Oke. Ini kan kalian masih pada saat itu berarti masih pada kuliah nggak? Udah lulus? Udah. Alhamdulillah aku udah. Alhamdulillah lulus ya. Aku lagi Iya. nyusun. Ayo bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, untuk memproduksi sebuah karya kan nggak murah ya. Iya. Kecuali lu emang anak orang kaya ya. Kan gue nggak tahu ya. Betul. Bokap lu siapa ya? Siapa tahu tiba-tiba nama belakangnya siapa gitu kan. Benar. Dapat modal dari mana? Modalnya adalah motivasi. Motivasi. Kemudian paling kita selama proses produksi itu yang keluar duit paling cuma buat beli nasi padang, buat isi bensin. Tapi kan kamera, apa Kalau lensnya? itu kan kayak emang karena dia juga udah sering videografi dari dulu, jadi dia kebetulan punya kamera, punya mic, gitu. Kamera apa yang kamu pakai? Yang kemarin A7S. tuh A7S Mark udah 2. lumayan ya. Udah lumayan. Oke. Nah, kita juga minjem lensa Kita gitu ke pinjem lensa teman-teman gitu Berarti sih. modalnya nggak nyewa, bahkan minjem ke teman Nggak, yang minjem. punya. Benar. Menggunakan teman-teman sekitar sih. Kita memanfaatkan sekitar. Kan selalu ada jalan ya di tengah Itu selalu ada keterbatasan jalan. gitu. Meskipun kan kayak kalian kan ya modalnya kan buat kuliah ya, bukan buat bikin Iya, film benar. gitu. Tapi tetap bisa jadi juga. Karena sebenarnya kalau misalnya lihat dari jaketnya sih meyakinkan kalau dia orang kaya ya. Karena Balenciaga tulisannya. tolong dibantu ya. Kalau zaman sekarang kan thrifting ya di Pasar Santa. Tahu Nah, itu, yo. Lagi ini Itu thrifting dong. terus punya dia lagi. Udah thrifting minjam. Papaku yang Bagus nih nemuin. nyarinya pinter loh. Kok bisa? Gue gak pernah bisa thrifting Bapaknya yang loh. jago, bapaknya Ajarin yang dong. jago. Nah bikin abis ini dokumenter thrifting yang bagus ya. Benar, Gue gak pernah benar, bisa benar. tahu soalnya. Mamat. Mama. Kapan gue jalan bokap lu? Papaku yang nemuin ini. Kayak, Iya. bagus nih. Keren. Iya, Salut gue bokap lu. masih rapi gitu ya. Iya. Anyway, terus jadi kalian sebetulnya untuk bisa merampungkan film itu gitu ya, selain tadi modalnya kan kayak oke nih bisa diakalin, tapi dari masyarakat sana mungkin yang dimintain sama kalian info untuk menggali jurnalistiknya juga kan gitu ya, jurnalismenya itu seperti apa tanggapannya? Sempat kayak menutup kayak nggak mau jangan dong gitu Enggak, atau jadi dukung banget? jadi awalnya kita tuh menemukan tempat ini kan dari internet. Terus kita tuh udah dapat informasi siapa ketua RW-nya. Jadi kita langsung datang, kita cari itu ketua RW-nya siapa. Langsung diajak madang Langsung. dulu pertama Waktu ya. itu ketua RW-nya baru pulang dari melaut. Jadi dia tidur. Jadi kita izin ke istrinya buat keliling-keliling. Oke. Kita udah bilang ke istrinya Pak RW nih. Akhirnya kita keliling-keliling ketemu sama warga. Random aja bapak-bapak lagi ngerokok. Terus habis itu kayak Chill. sebelah sana tuh lebih dalam tuh. Tenggelam sampai segini. Maju sampai sini nih. Ke sini nih. Terus kita kayak oh iya Pak. Terus ngobrol-ngobrol ternyata wah menarik nih. Menarik nih. Kita tembak aja langsung nih. Mau nggak jadi enggak. Keren bapak ini. Iya gitu-gitu. Keren Pertama ya. nih bapaknya nih. Enggak dong. Terus akhirnya Iya. dia yang kalian ambil POV-nya gitu. Benar, Iya. salah satunya dia, Salah salah satunya satunya dia. Oke. Setelah itu kita diajak bapaknya keliling, nunjukin rumahnya. Dulu tuh dia punya rumah dan rumahnya udah nggak layak. Karena udah terlalu sering ditinggiin, udah sampai
nggak bisa lagi. Oh karena tiap tahunnya dia mendelep. Mendelep. Ya Allah. Berapa banyak sih warga yang tinggal dengan kondisi seperti itu di situ tuh? Banyak banget sih, apalagi daerah yang benar-benar di pesisir tuh banyak. Kita nggak ngitungin sih jumlah tepatnya. Oke. Gitu. Dari awal kalian mau bikin film ini gitu, pernah ada ekspektasi gak sih kalau wah this is gonna be huge nih, this is something big. Atau kalian cuma ngerjain aja gitu? Sebenarnya nggak ada sih, karena dari awal kan karena kita juga gabut, nggak tahu mau ngapain, iseng-iseng, jadi kayak apa ya, kita kalau menang alhamdulillah, kalau enggak Gak apa-apa. Ya udah kita gitu. tahu lah. Iya, tapi kita nggak menutup apa, maksudnya kayak ya udahlah gitu. Iya, Kita daftar festival lain juga. Oh, tapi ini film pertama kalian berdua. Yang barengan Yang mungkin barengan, ya? yang barengan mungkin. iya. Oke. Yang Tapi barengan sebelumnya ya. pernah produksi film masing-masing. Iya, Iya, aku benar. pernah. Aku kan jurusan film, jadi udah beberapa kali lah produksi Tuh film. kan ya memang keberuntungan itu tuh datang ketika kesiapan dan juga kesempatannya ada ya. Karena Benar, kalian masing-masing tuh udah pada do your best dengan Benar. partnya masing-masing, pas digabungin tuh kelihatannya tuh udah menemukan si kesiapan itu gitu. Pentingnya di zaman sekarang kolaborasi terlihat dari sini ya guys. Benar banget, Betul, benar betul kolaborasi. Terus kalian kan mungkin gak expect juga ya bisa sampai diundang sejauh sana gitu. Aduh. Terus kalian juga ini ya, jujur di saat semua orang kan pada suit and tie-an ya, kalian pada pakai batik dan kayak itu gimana sih ceritanya? Karena emang kalian tuh gak bawa taksido apa emang gak ada apa gimana? Itu banyak banget netizen yang nanya kok pakai batik, kok nggak nyewa aja. Lu kayak gak tau netizen, gak lu juga. Enggak, kita sebenarnya nggak masalah, cuman kok orang ngurusin banget ya ini Iya, orang. viral lu. Iya kan kita baru viral ya, sebelumnya belum pernah. Karena mereka gak ada kerjaan bikin film kayak Nggak ada kalian. kerjaan, iya, iya. Misalnya cuma komen-komen doang. Yang kelihatan di depan mata doang. Jadi awalnya tuh sebenarnya panitianya dari Mega City tuh udah sempet nanya, kalian punya jas nggak gitu-gitu. Terus gue bilang sebenarnya punya, kalau mau pakai bisa minjem, bisa nyewa, apapun Bisa gitu kan. dicari lah ya. Bisa Cuman- cari sama bokapnya Mamat kan. Oh, Bisa sih. Bisa kan, bisa. bokapnya mau soalnya Iya, tahu kalau mau. banget. Tahu dia. Cuman batikan aja kali ya gitu kan. Kayak kondangan aja lah gue Iya, gitu iya. kan. Terus kita kirim tuh foto dari Google gitu, orang pakai baju batik ke panitia. Kalau pakai gini aman nggak? Aman. Aman. Pas nyampe sana, ternyata kan dapat undangan. Di undangannya udah ditulis kayak wajib pakai taksido dan pakai dasi kupu-kupu. Ya Allah, terus? Akhirnya sama presiden festivalnya, namanya Didir, Festival Mega Cities, dipinjemin kardigan sama dia. Ya ampun. Dipinjemin dasi kupu-kupu, dicariin sama dia. Jadi baik banget sih. Tapi tetap base-nya sih kemeja putihnya tuh tetap batik itu ya. Tetap batik, tetap pakai batik. Iya, Gitu iya. jadinya. Karena kita mau nunjukin kalau kita tuh dari Indonesia juga sih. Sempet Iya, ya kita benar. jalan ya, disapa Iya. orang kayak Oh Indonesia. Iya. Oh really? Karena sebetulnya Gara-gara pakai benar. batik doang. Gara-gara Benar. pakai batik. Kalau di Indonesia tuh sebetulnya kan batik lengan panjang dan warna gelap itu setara Setara dengan, ya, jas. Tapi taksido, kan mungkin kita kan jas. lagi di sana ya. Benar, Jadi kita benar. mesti ngikutin mereka. Dan menghargai juga sih ketika Mm. misalnya Iya. udah ada Dress code-nya. dress code yang harus pakai apa ya sebaiknya mengikuti di sana Benar, gitu benar, ya. benar. Tapi bangga gak sih apa yang kalian rasain ketika kalian Nyampe sana. ngebawa nama Indonesia? Kalau nggak kebayang ya. kebayang kayak mimpi, kayak mimpi. Mimpi. Soalnya ketika kita setelah melalui hal itu semua, kita langsung pulang tuh kayak langsung ke warteg ya. Warteg. Warteg duduk Biar Orang Indo membumi banget kan, ya. biar membumi dia. ke warteg terus kayak, hah bener nih kita kemarin ke Ke Prancis nih. Ngapain kita sekarang gitu Bengong ya? kita ngobrol kayak bener. Ini kita pada saat itu kan emang belum viral kan. Iya. Jadi kayak kita ya nggak dapet apa-apa gitu, cuman duduk-duduk aja udah Bayar jadi duduk. abang-abang. Balik jadi waktu itu ya, balik Iya. jadi pengangguran. Emang Indonesia banget ya kalau habis keluar negeri lama apalagi ke Europe gitu yang dicari Bener. pertama langsung Padang. Tapi jujur, enakan makanan warteg Bahari atau enakan makan di Paris? Bahari. Bahari di Paris kalau ada sih enak ya. Kecuali lu kesana Bahari bawa ada. bon cabe, Beb. Aduh nggak Iya, kepikiran, nggak memang. kepikiran. Nggak Tabur-tabur. Jadi Karena pasti mereka pertama kali juga gak sih? Benar, kesana? kalau aku pertama kali. Kalau dia sebelumnya nih, FYI, Apa tuh? dia tuh pernah menang film Mega Cities juga tahun 2022. Ngeri banget Tapi loh. kategori student. Oh, karena masih sekolah waktu itu. Masih, sekarang Sampai juga sekarang masih. juga. Iya, benar sih. Tapi aku menjelma menjadi adult sekarang Nah, ya. cuman karena produsernya aku kayaknya agak kurang valid gitu kalau dibilang student banget gitu. Karena udah lulus kan. Udah bener, Oh. masukinnya kategori umum. Terus ini kan bisa dibilang ya, it's just turning point loh. Kalau itu bukan finish kan, tapi sebetulnya Benar, adalah the beginning of your journey. Lo jadi dengan udah ngelihat di sana seperti apa gitu, ada aim lebih besar lagi nggak sih untuk bikin film yang lebih dar Iya, lagi? Tetep dong, ada dong, ada dong. Pengen banget. Kita sekarang juga sebenarnya, ini kan lagi viral nih, banjir-banjir nih. Sebenarnya kita next film, kita mau bikin dokumenter lagi, pendek lagi. Itu tentang banjir. Sebenarnya kita udah garap mulai dari Desember, tahun lalu. Oke. Kita udah mulai garap. Soalnya kan kayak isu banjir ini memang ya cukup meresahkan lah. Apalagi Sangat lah. apalagi ada
apa namanya kayak isu apa banjir 5 tahunan katanya Iya. ada siklusnya ya. Siklusnya. Iya kita Di mau Jakarta. ngambil itu di Jakarta ya. Kalau ini masih rencananya film pendek, tapi kalau misalnya ada energi, tenaga dan dana mungkin kita Iya. bikin versi lebih Silakan panjang. ya ini orang-orang berduit dan baik hati Iya, ya, tolong iya. didukung karya anak bangsa. Dengan mereka modal kayak gini aja bisa nyampe sana, sedangkan kalau misalnya mungkin ada modal tambahan dari lu siapa tahu bisa lebih edian lagi. Amin, 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 semoga ya, amin. semoga. Karena Amin. beberapa sutradara yang aku kenal sampai dengan saat ini pun juga berawal dari menang-menang festival. Jadi banyak banget juga kok sutradara Indonesia yang berasal dari film-film festival gitu ya. Yang punya nama dan akhirnya sekarang jadi bikin film-film panjang. Tapi ya itu menurut gue pribadi tuh rasanya sayang kalau misalnya film-film dokumenter itu tidak kemudian di-push juga gitu ya. Ini ada anak-anak muda mau bikin film-film tentang dokumenter juga yang kayaknya perlu untuk disokong dan juga didukung gitu sih. Oke, jadi is that the only project yang kalian mau kerjakan tentang banjir atau ada yang lain lagi? Sebenarnya banyak sih. Tapi kalian emang kelihatannya cocoknya kerja di air ya, gitu kan feng shui-nya ya. Waduh. Terus udah gitu juga apa namanya? Apa sih ini hasil penerawangan suhu Iya, aceh atau gimana? air gitu kan tadi cangkang Enggak, kerang enggak, hijau enggak. habis itu dibanjir. Kita sebenarnya juga pengen selain dia bikin film dokumenter kan aku film ya, jadi pengen Iya. bikin film fiksi. Dia Fiksi. juga pengen banget gitu Oh. bikin film fiksi. Kedepannya. Kedepannya kita mau Kedepannya. pengen fiksi sih. Ya masih film pendek dulu lah. Iya benar-benar. Semuanya kan start small ya. Start Iya. small Tapi kalau benar. boleh dokumenternya jangan ditinggalin ya karena kita Benar. tuh kekurangan banget nih. Tetap bikin tahu. tetap kok. Heeh, Tetap bagus tuh dokumenter. kalian mau bikin kayak ginian. Hmm. Oke, berarti kedepannya rencana itu udah ada. Udah. Akankah bekerja sama kembali sampai dengan ke depan-depannya atau kalian sebenarnya masih open for like another tawaran misalnya dari orang untuk gabung sama filmnya mereka atau apa? Tentu sih kita Tentu, open tentu. kalau itu kesempatannya bagus pasti kita Oke. open banget sih. Ya, Jadi gitu sih, kita nggak nutup diri buat ya udah produksi kita aja. Enggak. Apa kira-kira hal yang menurut kalian kemarin jadi tantangan terbesar pas ngegarap si Atlantis Muscle ini yang kalian kayaknya ini harus gue perhatiin nih buat dibikin di project berikutnya. Itu Sebenarnya tantangannya adalah dari banyak informasi yang udah kita dapat nih. Akurasinya Kita ya? harus ngepres itu jadi 4 menit. Oh iya sih itu juga. Iya, ngepres itu jadi 4 menit. Kita tuh bahkan begadang ya kayak begadang. Kita bingung gimana. semalam. Iya, ambil topik yang mana nih, ambil yang mana, angle yang mana yang paling menarik. Kita harus ngakurasi itu semua. Ya. Dari banyak yang informasi yang udah kita dapat, yang mana yang paling cocok dengan ini yang nggak kemana-mana nih isunya gitu. Betul. Kayak itu tuh relate buat kita semua ya. Kadang Benar, kita juga benar. suka stock shoot banyak, tapi ingat kalau bikin reels cuma 1 menit ya. Jadi nggak usah banyak-banyak Betul, ngeteknya. betul lagi. Nanti lo Iya lagi. susah Ada milihnya. tuh yang selfie ribuan di Iya, upload satu. Iya, gitu kan. itu pusing. Jadi kalau foto nggak usah banyak-banyak juga, Benar, sama kayak gitu. benar. Lo Ternyata lagi ngomongin gue kalau ada ngomong gitu. ternyata Kayak, nyari nggak apa-apa, informasi yang bagus deh, sadar bagus. Langsung diperbaiki. Langsung dibaris. Gak apa-apa kok gak apa-apa. Nggak apa-apa. nyari yang terbaik gitu tuh malah kayaknya paling paling jadi tantangan gitu Iya, ya. benar. Kayak dari semua informasi penting mana nih yang paling penting dan mana yang paling ngehook gitu kan. benar. Oke. Gila ini gue salut banget sama kalian. Gila kalian ada di posisi ini tuh luar biasa banget. Dan kita tunggu karya-karya selanjutnya karena of course kayaknya kita butuh banget anak-anak muda zaman sekarang yang kemudian bisa meregenerasi gitu ya. Bukan berarti angkatan lama bakalan hilang, bakalan tenggelam, enggak juga. Tapi kita berharap adanya lagi regenerasi yang baru yang punya terobosan-terobosan baru gitu Mantul. ibaratnya. Udah jadi dosen-dosen tamu di UMN? Belum. Sun ya. Tapi mau. Kalau diundang sih mau ya. Bentar lagi ya langsung. Pikir-pikir dulu ya. Pikir-pikir dulu sih sebenarnya. Kalau jadwal kerjaan kosong gas. Aduh buat alma mater loh. Iya. Biar semakin banyak dimusuhin sama perfilman Indonesia Perfilman ya. Indonesia. Apa sih Jangan masukan dong. yang pengen kalian kasih ke perfilman Indonesia? Jangan dong, jangan Jangan, dong. jangan pertanyaan itu, jangan pertanyaan itu. Iya. Kasian. Masa depan mereka masih panjang. Atau nggak apa-apa apa yang pengen kalian tambahin kan? Iya. Maksudnya perfilman Indonesia udah rame Oh, iya, nih. iya. Lu tuh Iya, kontribusinya iya. pengen apa nih ke pasar ini tuh gitu. Kontribusi kita ya ke Iya. pasar ini ya. Sebenarnya kita pengen ya sebenarnya udah banyak sih film-film dokumenter. Mungkin butuh tempat Iya, benar. buat Iya. gimana mereka difasilitasin buat ya maksudnya belajar, difasilitasin buat penayangan nih. Kita lagi sulit nih nayangin filmnya di mana gitu. Kalau di YouTube takut pembajakan kan. Jadi kayak ya kita butuh itu sih, butuh dirangkul sih kurang lebih. Karena kita juga masih sampai sekarang ya mungkin Iya, masih meraba-raba. Masih meraba-raba. Dan sebenarnya sosialisasi untuk masyarakat juga karena masyarakat kita kan jarang banget disodorin dokumenter gitu. Jadi mereka nggak terbiasa. Jadi Benar. mereka nggak nyari gitu loh. Iya, Dan kan iya, mungkin iya. kalau misalnya mereka dari kecil udah terbiasa nonton dokumenter, Dokumenter. kedepannya mereka akan nyari karena Benar. mereka pengen belajar banyak kan dari film. Mungkin dari di sekolah-sekolah sih. Yes, itu dia. Sebagai materi pendidikan bisa diselipin tuh kayak film dokumenter Benar. yang mendidik ya. Iya. Sebenarnya udah ada sih kayaknya ya. Cuman
belum begitu dilirik Iya. gitu. Di OTT juga sebetulnya sekarang udah banyak ya opsinya gitu. Tapi kalian seberapa sering juga untuk memasukkan amunisi film-film dokumenter terhadap khasanah pengetahuan film dokumenter kalian? Kita itu ya kalau mau produksi pasti kita tuh nontonin dulu sih. Referensi banget Dari referensi. itu. Karena kita pengen nyari gimana ya cara biar penonton itu nggak bosan. Gimana caranya biar penonton tuh kayak masuk ke dalam ceritanya. Angle apa yang bisa diambil nih buat bikin film ini. Gitu-gitu kita pasti lihatnya dari film-film sih. Jadi kita banyak inspirasi juga sih dari filmmaker Indonesia sih yang bikin dokumenter. Ada nggak satu film dokumenter yang kalian saranin banget untuk ditonton sama Detikers? Dokumenter apa ya? Ini dokumenternya Oh ya ada. Kemarin tuh kita salah satu referensi ya. Waktu ada JAV itu kan ada online tuh. Ya. Kita nonton ada judulnya kalau nggak salah Smong. Itu dokumenter tentang Aceh. tentang Aceh, tentang tsunami. Masih tentang tsunami. Indonesia juga ya? Tentang Iya, Indonesia, tentang Indonesia. Yang bikin orang Indonesia juga. Orang Indonesia juga. Oke. keren banget. Namanya Sutradaranya. Tony Trimarsanto. Tony termasuk. Oke, Itu nanti keren banget. on our list ya. Filmnya udah kemana-mana juga Terus itu dia. kayak ada dua judul ya, let's say yang ini gitu yang udah tayang sama yang kalian pengen garap tentang banjir itu kan masih kayak skupnya Jakarta juga ya nggak ya? Benar. Tapi kalian ada nggak sih yang daerah lain di Indonesia pengen kalian coba garap juga untuk diangkat jadi dokumenter? Dengar-dengar mau kalau ada modalnya ya? Mau. Kalau ada Amin. modalnya Kita ngambil mau yang sih. dekat-dekat Dekat-dekat. karena alasannya ya tahu paham lah. Iya. Mulai dari yang terdekat. Mulai dari yang Iya. terdekat gitu. Benar, Mungkin benar. kalau aku tinggalnya di Apa pegunungan? pegunungan ya bikin dokumenter Iya. tentang pegunungan. Gunung, benar. Kita tinggalnya di Jakarta jadi Jawaban ya udahlah. karirnya kan gitu ya. Benar. Jadi mulai dari yang paling deket-deket dulu Paling aja. deket-deket. Konsep Benar, kita benar, terhadap ya. sekeliling kita kan. Benar. Jawaban jujurnya ya duitnya juga kalau Duitnya jauh-jauh susah guys. Kecuali ada. lo mau bantu gitu. Jadi tolong dibantu teman-teman kita ya, Detikers yang pada Iya. nonton ini. Bener. Oke deh kalau gitu, jadi terakhir buat teman-teman yang pengen gak ketinggalan Atlantis Muscle ini bisa ditonton di mana? Nah bingung kan lo? Enggak, ada aku punya Oh, jawaban. ada. Oh, ada. Karena Ada gue sempet jawabannya, kayak ada nyari jawabannya. trailernya aja gak ada loh. Kayak kan ini kita ngebahas ya, tapi gue belum lihat loh gitu loh. Oh iya, gimana penampakannya? Bener. Tapi takut juga sih kayak ekspektasinya patah gitu. Iya. Kok gitu sih? Takut, Itu. tapi gak apa-apa sih, gak apa-apa. Loh, Iya. tapi kan justru kita pengen tahu untuk Iya. lebih mengenal lagi orang dihargai di luar. Masa Kenapa di kita kita enggak? enggak Oh. menghargai juga. Iya. Jadi mungkin bisa di follow dulu Instagramnya Mm-mm. 8 Atlantis Muscles. Di situ nanti ada infonya. Kita juga kemarin baru rilis poster. Rencananya mau rilis trailer juga. Cuman Trailer. kayaknya masih sempat sih mau Iya. diedit ulang gitu. Semangat ya, Oh, semangat. Kita tunggu Dekat-dekat trailernya ini. ya. Iya. Kalau Oke. kelar hari ini dah. Hari ini. Itu kan bisa, ditanya Mat. detik pagi kan, trailernya mana nih? Oh iya, pasti ditanya ya. Iya. Semangat ya. Iya, Zid, iya. thank you banget lu udah mau main sini. Terima Mat, kasih, thank you terima banget lu udah main sini. Thank you banget. Iya, Udah mudah-mudahan diundang. ini adalah starting point kalian ya. Ditunggu Benar, lagi benar. karya-karya Doain ya. menggemparkan berikutnya. Iya. Amin, amin. Amin, Kalian amin, luar amin. biasa, kalian masih muda, jangan kalian masih panjang. Jangan aneh-aneh. Mhm. Sebagai orang tua, gue ngingetin jangan aneh-aneh. Lo karirnya udah Katanya bagus. tadi seumuran. Bener. Katanya Tapi tadi kan dari seumuran. keriputnya gak usah dibohongin ya. Gue ingetin aja jangan aneh-aneh. Pokoknya kalian pasti bakal lancar insya Allah. Karena Amin. tidak ada usaha yang mendustai hasil. Amin ya robbal Amin, alamin amin, ya. benar. Terima kasih Azid dan juga Rahmat sekali lagi udah mampir ke Detik Pagi. Terima kasih banyak. Dan semoga obrolannya barengan sama produser dan sutradara ini Detikers ya bisa memberikan kamu inspirasi ya. Terutama tadi tuh buat warga-warga yang suka ngerasa, aduh gue tuh gabut, gue tuh mesti ngapain. Jadilah gabut yang kreatif dan menghasilkan. Bener. Daripada ngomongin orang ya, mendingan ngomongin lingkungan aja. Karena kan takutnya mungkin lagi di era-era gap year-nya kayak Azid dan Rahmat nih yang mungkin kerja juga belum terlalu mau atau Iya. mungkin baru lulus fresh graduate, beda sama orang yang mungkin udah kayak disibukkan dengan kegiatan kerjanya. Inilah saat kalian untuk mencari path kalian sendiri karena ternyata mungkin Azid menemukan jalan gue kayaknya di sini deh Zid. Iya. Gitu kan, Zid, ya? Alhamdulillah udah kerja. Oh. Ya. Alhamdulillah. Atau abis ini tetap mau daftar BUMN? Waduh, enggak dulu kayaknya Nanti kalau dulu ya. kesana-sana mah. Iya, iya. Iya. Karya dulu aja ya. Karya dulu. Karya ya. dulu. Enggak, lu juga salah nanyain sekarang. Dia belum kepepet lagi biasanya. Umur 25 Butuh tiba-tiba gaji belum tetap. kerja, gak punya duit baru kayak ya udah BUMN aja. Daftar PNS. Kalau gue bisa bayar, kalau misalnya gue masuk stan bisa, gue masuk stan aja gitu. Kita semua pernah daftar stan pada waktunya ya. Iya. Pada masanya. Enggak lagi. Pada masanya. Ya. Iya lagi. Anyway, lu kapan lulus ya? Mohon maaf karena Ana sudah lulus. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Amin. ini tahun ini. Amin. Ya jangan ngerjain trailer dulu, lu ngerjain Iya. lulus dulu. Iya. Iya, benar-benar. Iya. Itu lagi sementara sih. Iya. Bener. Nih, Lagi gue jadi proses. kayak om-om yang nanyain ke Iya. ponakannya di lebaran. Dan dari aku yang udah lulus ya skripsi mah bohong, udah kerjain aja. Karena kalau dikerjain gampang, lo aja takut gitu yang kayak susah enggak pasti kerjain, udah Iya. skripsi mah bohong kayak tugas biasa aja. Iya. Benar-benar. ya. Kebetulan kalau aku tuh bukan bikin skripsi. Heeh. Bikinnya bikin juga laporan. laporannya. Laporannya Iya, susah. Laporannya, ya. tapi bikin bikin filmnya filmnya. berapa?
Durasinya harus sejam. Ya nggak bisa. Ya Masukin Jadi- aja yang penting gak penting masukin aja. Pokoknya yang penting kerjain ya. jadi, yang penting jadi. Yang penting mah pas udah lulus udah dapat kerjaan, Iya, dapat bener. proyek ya kan. Udah beres gitu. Sok bisa tuh. Ya. Ya udah, terima kasih banyak. Anyway, Mat, Zed, kita tuh punya tagline. Kalau apa misalnya kita bilang detik pagi, Jangan tidur lagi. nah. Tapi gerakannya bebas ya. Terbalik sama kita ya. Iya kalian gini jangan Kalau tidur lagi. detik pagi Jangan. kita tidur lagi. Karena kalian kerjanya malam Iya, kan. benar. Ya sebagai Iya, seniman-seniman ini ya. Ini minimal peres aja pagi-pagi ini boleh Oh, iya, ya. oke, Bisa siap, ya. siap. Bisa tolong dibantu ya. Oke, siap. Oke, Detikers, tapi kita ini adalah minggu terakhir kita di minggu ini. Berarti besok, weekend. Sabtu dan Minggu kita bertemu weekend dan kita libur. Yeay. Tapi gak usah khawatir karena di hari Senin sampai dengan Jumat minggu depan ya. Kita masih bakal balik lagi buat teman-teman Detikers semuanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 ya. Betul sekali. Jangan lupa untuk selalu update diri Anda dengan informasi terkini yang terbaru banget lewat sosial media. Ada Instagram, ada X, ada TikTok, @detikcom. Sama biar kamu bisa nontonin live kita terus juga ya setiap saat. Dan tayangan-tayangan lainnya selain Detik Pagi. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami di Detikcom. Dan jangan lupa juga follow @atlantismusicals gitu ya. Untuk tahu update selanjutnya seperti apa. Dan siapa tahu nanti bisa ditonton juga bareng-bareng. Amin. Yo, amin. Oke lah kalau gitu kita berempat pamit ya. Yeay. Sampai ketemu lagi di hari Senin di Detik Pagi. Jangan Tidur lagi.